Apakah Anda didiagnosis ada pengapuran dan nyeri sendi, sering sakit di sendinya ketika berjalan, bergerak, beraktivitas, baik di pinggang, lutut, atau kaki? Jika iya, tonton video ini lebih lanjut karena saya akan memberikan 4 tips simple dan efektif untuk mencegah dan mengatasi nyeri sendi. Yang harus diketahui di sini, nyeri sendi bukan hanya menyerang orang yang udah tua, tapi nyeri sendi juga bisa menyerang orang yang masih muda. Jadi penting banget bagi anak-anak muda yang masih muda untuk menonton dan mengikuti tips-tips di bawah ini ya, supaya terhindar dari pengapuran dan nyeri sendi. What is going on semua, and welcome back to the Indo Physio. Di video ini saya akan menjelaskan apa itu nyeri pada sendi atau lebih dikenal dengan pengapuran, dan juga memberikan tips-tips simple yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi dan mencegah nyeri atau pengapuran pada sendi. Pertama-tama, apa sih itu pengapuran? Pengapuran adalah fenomena di mana tulang rawan atau ujung dari tulang Anda itu menipis. Yang seharusnya ada gap atau ada jarak di antara tulang dengan tulang, ketika terjadi pengapuran, jaraknya ini makin menipis dan bisa menyebabkan rasa sakit. Selain rasa sakit, penipisan jarak ini bisa menyebabkan limitasi atau masalah ketika bergerak dan beraktivitas. Secara umum, pengapuran itu bisa menyerang semua sendi manusia, tapi biasanya yang paling sering itu di lutut, pinggang, tangan, atau kaki ya. Ada banyak faktor yang bisa menyebabkan pengapuran. Di zaman dahulu kala, orang mengira bahwa pengapuran itu disebabkan karena wear and tear, overuse, atau sendinya terlalu banyak dipakai. Namun hal ini kurang tepat, karena pergerakan olahraga dan latihan beban merupakan salah satu aktivitas yang paling bagus untuk menjaga kesehatan sendi, mencegah pengapuran, dan mengatasi rasa sakit pada sendinya ya. Jadi pertama-tama yang mesti Anda ingat, jangan takut untuk bergerak dan berolahraga. Bergerak dan berolahraga dengan tepat, dengan rutin dan konsisten akan membantu mengatasi dan mencegah pengapuran. Nah, kalau gitu, apa yang menyebabkan pengapuran? Ada beberapa hal nih. Yang pertama adalah Anda pernah cedera di bagian tubuh tersebut. Ketika Anda pernah cedera waktu muda atau waktu kecilnya, ini bisa meningkatkan resiko terkena pengapuran pada sendi tersebut. Penyebab kedua adalah usia atau umur. Tentu saja, seiring dengan bertambahnya usia, seiring dengan bertambah tua, ini akan meningkatkan resiko terkena pengapuran. Namun, di zaman modern ini, banyak juga kita temui orang-orang di umur 30-an itu udah kena pengapuran. Kenapa begitu? Karena penyebab ketiga, orang zaman sekarang itu tidak aktif dan males gerak. Motion is lotion. Pergerakan dan aktivitas adalah motion yang akan menjaga kesehatan sendinya dari pengapuran. Ketika Anda jarang gerak dan jarang berolahraga, sendi akan menjadi kaku dan meningkatkan resiko nyeri dan pengapuran. Penyebab terakhir adalah otot yang lemah. Ketika ototnya lemah, beban yang diterima oleh tubuh Anda itu semuanya jatuh ke sendi. Kalau ototnya kuat, beban yang jatuh ke tubuh bisa diterima otot sehingga sendinya tidak menerima beban yang berat ya. Kunci penting di sini yang harus Anda ketahui adalah tidak semua pengapuran itu menyebabkan rasa sakit. Ya, ketika ototnya kuat, sendi tulangnya kuat, Anda rajin bergerak, beraktivitas dan olahraga, nyeri yang disebabkan oleh pengapuran bisa diatasi, dikurangi dan juga dicegah ya. Jadi makanya bagi orang-orang yang sudah tua, yang sudah kena pengapuran, atau bagi anak muda yang ingin mencegah terjadinya nyeri akibat pengapuran, ikuti 4 tips simple ini. Tips pertama adalah pergerakan. Sendi manusia itu gemar dan suka dengan pergerakan. Ketika Anda menggerakkan sendi tersebut, ini akan menciptakan pelumas alami yang akan bermanfaat untuk menyehatkan sendinya. Secara umum, kita ingin menggerakkan seluruh sendi di tubuh dari kaki sampai ke kepala dalam aktivitas dan keseharian kita. Namun, yang mesti diingat adalah ketika Anda ngelakuin pergerakan ini, jangan membuat badannya kaget. Lakukan dengan pelan-pelan dan perlahan. Maksudnya apa? Kalau Anda jarang berjalan, jangan langsung jalan 10.000 langkah 2 jam tiap hari. Sendinya kaget. Yang ada kalau kayak gini bukannya malah sehat, malahan sendinya terlalu terbebani dan menjadi nyeri. Kalau Anda jarang jalan, mungkin bisa dimulai dengan jalan pagi selama 15-30 menit atau mungkin sekitar 2.000-3.000 langkah. Intinya, pergerakan yang optimal untuk sendi adalah tidak kedikitan, tapi tidak kebanyakan juga. Disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan tubuh Anda. Kalau kerjaan Anda mengharuskan Anda untuk duduk doang dan memang nggak bisa gerak dalam kesehariannya, berikut saya contohkan gerakan-gerakan simpel untuk menggerakkan sendi di posisi duduk ya. Di posisi duduk, kita bisa menggerakkan kaki ke atas seperti ini untuk memobilisasi sendi kaki. Terus kita juga bisa gerakin pinggang ke kiri ke kanan supaya pinggangnya nggak kaku. Lalu kita juga bisa gerakin pinggang dan bahu ke arah atas juga seperti ini ya.
Nah, jadi semua ini bisa dilakukan di posisi duduk supaya sendi-sendinya bergerak, tidak kaku, dan sendi-sendinya menjadi sehat. Tapi paling bagus kalau bisa tentu saja kita mau Anda banyak berdiri ya. Jadi jangan kebanyakan duduk. Dengan Anda banyak berdiri, mungkin setiap 30 menit Anda bisa berdiri 2-3 kali. Ini akan membantu menjaga kesehatan sendinya. Tips kedua adalah kita harus melatih dan menguatkan otot-otot di tubuh kita. Otot yang kuat bisa menjaga kesehatan sendi dan mengurangi beban yang diterima oleh sendinya. Tapi kunci penting dari melatih otot sama dengan pergerakan. Jangan langsung kebanyakan dan jangan langsung membuat badannya kaget. Mulailah dengan perlahan. Kalau Anda nggak pernah latihan otot, jangan langsung ngelakuin tiap hari atau 5 kali seminggu. Mungkin bisa dimulai dengan 3-4 kali seminggu. Berikut adalah gerakan simpel yang bisa Anda lakukan di mana aja untuk melatih kekuatan ototnya. Nah, gerakan pertama adalah gerakan squat. Gerakan squat seperti ini bagus untuk melatih otot kaki, otot perut, otot core, dan juga otot pantat. Contoh lainnya, Anda juga bisa ngelakuin gerakan lunges seperti ini yang juga bagus untuk melatih bagian tubuh setengah ke bawah ya. Ketika ngelakuin latihan-latihan ini, ingat jangan dipaksa dan lakukan secukupnya. Kalau untuk melatih bagian tubuh atas, Anda bisa dengan gampang melakukan push-up seperti ini. Jadi sebenarnya banyak banget latihan-latihan yang bisa dilakuin, mau di rumah, mau di gym, apapun yang menguatkan ototnya itu bakal bagus untuk menjaga kesehatan sendi. Tips ketiga untuk mencegah nyeri pengapuran adalah dari segi nutrisi. Pertama-tama, Anda harus banyak memakan protein. Konsumsi protein yang cukup akan membuat ototnya menjadi kuat. Dan ingat, ketika ototnya kuat, sendinya terlindungi. Makanan-makanan seperti ikan, dada ayam, atau daging yang rendah lemak akan bermanfaat untuk menguatkan otot dan menyehatkan sendinya. Selain protein, tentunya kita harus memakan banyak sayur-sayuran dan buah-buahan untuk mencukupi kebutuhan vitamin dan mineralnya ya. Jika konsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan Anda tidak cukup, saya mau mengenalkan sebuah suplemen yang sangat bagus untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh sendinya supaya sendinya sehat dan jauh dari pengapuran ya. Suplemen ini adalah Fiostin. Fiostin ini merupakan suplemen yang mengandung vitamin-vitamin dan mineral yang berfungsi untuk memelihara kesehatan persendian manusia. Fiostin ini mengandung banyak banget ingredient atau bahan yang bagus ya. Pertama-tama ada glukosamin dan kondroitinnya. Glukosamin dan kondroitin merupakan komponen utama pembentuk tulang rawan. Jadi bagus untuk menjaga kesehatan persendiannya. Udah gitu, poin plusnya juga, kondroitin dari Fiostin ini merupakan kondroitin sapi. Jadi lebih gampang untuk diserap tubuh dibandingkan dengan tipe-tipe kondroitin lainnya. Kemudian dia juga mengandung mangan yang dapat membantu proses pengikatan glukosaminnya tadi pada glukosaminoglikannya. Jadi glukosaminnya ini dapat bekerja lebih efektif dan lebih cepat untuk memelihara kesehatan sendinya. Kemudian Fiostin ini juga mengandung magnesium. Magnesium itu penting banget untuk membuat ototnya rileks sehingga ototnya nggak gampang kaku dan cepat recover sehabis bergerak dan beraktivitas. Udah gitu ada kandungan vitamin C-nya juga. Vitamin C ini akan membantu proses pembentukan kolagen dan jaringan-jaringan tulangnya. Terakhir, Fiostin ini juga mengandung zinc yang bagus banget sebagai antioksidan pada tubuh Anda. Bagusnya lagi dari Fiostin, dia bisa menjaga dan memelihara kesehatan sendinya tanpa kandungan anti nyeri atau anti-inflamasi. Jadi aman banget untuk dikonsumsi setiap hari dan dalam jangka panjang. Udah gitu, Fiostin ini aman banget untuk dikonsumsi semua usia, baik remaja sampai orang tua. Nah, buat yang nanya, apakah ada efek sampingnya produk Fiostin ini? Nggak ada efek sampingnya, dan juga Fiostin ini sudah bersertifikat halal ya. Nah, jadi buat Anda, baik Anda masih muda atau sudah tua, dan Anda ingin mencukupi kebutuhan nutrisi, kebutuhan vitamin mineral untuk kesehatan sendinya, bisa banget dicoba dibeli produk Fiostin ini. Untuk pembelian produk Fiostin ini ada di mana-mana, baik di toko offline, di apotek, di Century, di Kimia Farma, toko obat, ada. Dan juga ada di online platform. Jadi kalau yang malas keluar rumah, bisa langsung cek di Tokopedia dan Shopee produk Fiostin ini ya. Tips terakhir untuk menjaga dan memelihara kesehatan sendi adalah rest dan recovery yang cukup. Semua tips yang saya sebut di atas tidak akan bisa efektif dan optimal jika recovery tubuh Anda tidak cukup. Sebisa mungkin kita ingin sekitar 6-8 jam tidur setiap harinya. Anda juga harus memastikan tidurnya itu nyenyak dan tidak terbangun-bangun ya. Mari saya simpulkan 4 tips utama untuk memelihara kesehatan sendi dan mengurangi resiko nyeri sendi dan pengapuran.
Pertama adalah pergerakan yang cukup, kedua olahraga penguatan otot, yang ketiga nutrisi yang cukup dari segi protein dan vitamin mineralnya, yang keempat adalah dari rest dan recovery. Thank you guys for watching, don't forget to like, comment, subscribe, and I'll see you all in the next video. Peace!